Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah fisika kelas 10 semester 1 tentang besaran dan pengukuran. Kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik mampu 1. Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisik, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Yang kedua, menerapkan cara menggunakan alat ukur, cara membaca skala, dan cara menuliskan hasil pengukuran. Yang ketiga, mengolah data hasil pengukuran dalam bentuk penyajian data, membuat grafik, menginterpretasi data dan grafik, dan menentukan ketelitian pengukuran, serta menyimpulkan hasil interpretasi data. Materi besaran dan pengukuran yang akan kita bahas: pertama, besaran, kedua, satuan, tiga, dimensi, keempat, pengukuran, kelima, angka penting dan notasi ilmiah, keenam, ketidakpastian pengukuran, ketujuh, ketelitian dan ketepatan hasil, serta kedelapan, pengolahan dan penyajian data. Besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Besaran di sini akan kita bagi menjadi dua, yaitu besaran berdasarkan satuan, besaran berdasarkan nilai dan arah. Besaran berdasarkan satuan terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan besaran berdasarkan nilai dan arah terbagi menjadi besaran vektor, besaran skalar, dan besaran tensor. Besaran berdasarkan satuan kita bagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang termasuk besaran pokok di sini adalah ada 7 besaran. Yang pertama, panjang, satuannya meter, lambang satuannya m. Kedua, massa, satuannya kilogram, lambang satuan kg. Ketiga, waktu, satuannya sekon, lambang satuannya s. Keempat, suhu, satuannya Kelvin, lambang satuannya K huruf besar. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere, lambang satuannya A huruf besar. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela, lambang satuannya CD. Ketujuh, jumlah zat, satuannya mol, lambang satuan mol. Kemudian besaran turunan, contohnya banyak sekali. Di sini disebutkan beberapa, misalnya luas, satuannya meter pangkat 2. Kecepatan, satuannya meter per sekon. Percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Berat, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Volume, meter kubik. Gaya, kilogram meter per sekon kuadrat. Usaha, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Daya, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Massa jenis, kilogram meter per meter kubik. Momentum, satunya kilogram meter per sekon. Impuls, kilogram meter per sekon. Dan banyak lagi satuan-satuan yang lain yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran berdasarkan nilai dan arahnya terbagi menjadi 3, yaitu besaran vektor, besaran skalar, dan besaran tensor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contoh, massa, jarak, energi, dan lain-lain.
Besaran tensor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dengan arah yang banyak. Contoh, tegangan, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa besaran vektor memiliki kesamaan dengan besaran tensor. Keduanya memiliki nilai dan arah. Adapun perbedaannya yaitu besaran vektor memiliki satu arah saja, sedangkan besaran tensor memiliki banyak arah. Di tingkat SMA atau MA, kita hanya akan mempelajari besaran vektor dan besaran skalar. Adapun besaran tensor akan dipelajari pada tingkat yang lebih lanjut. Tentang dimensi. Dimensi terbagi dua, yaitu dimensi dari besaran pokok dan dimensi dari besaran turunan. Dimensi dari besaran pokok yang 7 tadi adalah 1. Panjang, dimensinya M huruf besar. Massa, dimensinya L huruf besar. Waktu, dimensinya T huruf besar. Suhu, dimensinya theta. Kuat arus, dimensinya I huruf besar. Intensitas cahaya, dimensinya C huruf besar. Sumber zat, dimensinya N huruf besar. Sedangkan untuk besaran turunan dimensinya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, dimensinya L pangkat 2. Volume, dimensinya L pangkat 3. Percepatan, dimensinya L T pangkat min 2. Debit, dimensinya L pangkat 3 T pangkat min 1. Usaha, dimensinya M L pangkat 2 T pangkat min 2. Dimensi memiliki manfaat sebagai berikut. Yang A, menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas berbeda. B, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang C, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Yang D, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Tentang pengukuran. Pengukuran di sini kita bagi menjadi 4. Pertama, pengukuran besaran panjang, pengukuran besaran waktu, pengukuran besaran massa, dan pengukuran volume benda tidak beraturan. Untuk pengukuran besaran panjang, kita menggunakan alat pertama penggaris, kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer. Sedangkan pengukuran besaran waktu, kita bisa menggunakan pertama stopwatch analog, yang kedua stopwatch digital. Untuk pengukuran besaran massa, pertama bisa menggunakan neraca Uhlhaus, yang kedua neraca sama lengan, dan yang ketiga neraca Yasin. Angka penting dan notasi ilmiah. Yang pertama mengenai angka penting, yang kedua operasi hitungan dalam angka penting, yang ketiga notasi ilmiah. Untuk operasi hitungan dalam angka penting, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, operasi pembulatan, yang kedua operasi penjumlahan dan pengurangan, yang ketiga operasi perkalian dan pembagian, yang keempat operasi pangkat dan akar. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang angka penting adalah bahwa angka penting merupakan angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Aturan angka penting yang diperoleh dari suatu pengukuran pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Misalnya, ini angka 548. Maka ini memiliki 3 angka penting. 1,872 memiliki 4 angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting.
Misalnya di sini 3005 memiliki 4 angka penting. Di sini nolnya karena diapit oleh 2 angka bukan 0, maka dihitung sebagai angka penting. Yang kedua, 2034 di sini memiliki 4 angka penting. Ini 0 juga dihitung angka penting karena diapit oleh 2 angka yang bukan 0. Tiga angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Biasanya diberi tanda garis bawah pada angka terakhir yang masih dianggap angka penting. Contohnya ini, 22,1000. Ini memiliki 6 angka penting, jadi semua angka 0 ini dihitung sebagai angka penting karena berada di sebelah kanan koma dan didahului oleh angka. Berikutnya 22,1000. Nah, di sini 0 pertama diberi garis bawah. Itu artinya bahwa hitungan angka pentingnya di terakhir adalah angka 0 yang diberi garis bawah. Sehingga di sini angka pentingnya hanya memiliki 4 angka penting. Berikutnya yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan 0 termasuk angka penting. Contoh. (2034) memiliki angka penting karena di sini tanda desimalnya sudah didahului oleh angka sehingga 0 dihitung sebagai angka penting. Berikutnya 3,005. Maka 0 di sini dihitung sebagai angka penting sehingga total semuanya adalah 4 angka penting. Aturan yang kelima, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan tanda koma, bukan angka penting. Contohnya ini 0,63, maka ini hanya memiliki 2 angka penting. Di sini 0 di sebelah kiri koma tidak dihitung sebagai angka penting. Yang kedua, 0,005. Di sini memiliki hanya 1 angka penting. Kenapa? Karena di sini desimalnya sebelah kirinya angka 0, sehingga 0 yang sebelah kanan desimal tidak dihitung sebagai angka penting. Jadi angka pentingnya cuma 1, yaitu pada angka 5. 6. Semua angka sebelum orde dalam notasi 5 termasuk angka penting. Misalnya 0,63 akan ditulis nanti 63 kali 10 pangkat min 2. Di sini memiliki 2 angka penting yaitu 63. 0,005 ditulis dengan notasi ilmiahnya 5 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini memiliki 1 angka penting yaitu angka 5. Operasi hitungan dalam angka penting. Hasil operasi hitung dari 2 faktor atau lebih dari hasil pengukuran harus memiliki angka penting sebanyak atau sama banyak dengan faktor yang memiliki angka penting terkecil dengan aturan. Pertama, angka-angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Kedua, angka-angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh, 356,47 dibulatkan menjadi 356,5 karena 7 adalah angka di atas 5. Yang kedua, 356,43 maka dibulatkan menjadi 356,4 karena 3 angka di bawah 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, 76,75 dibulatkan menjadi 76,8 karena di depan 5 adalah ganjil sehingga dibulatkan ke atas. Kemudian berikutnya 76,65 dibulatkan menjadi 76,6. 5-nya akan dibulatkan ke bawah karena di depan 5 itu angka genap.
Penjumlahan dan pengurangan angka penting. Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting tidak boleh mempunyai jumlah angka taksiran melebihi angka taksiran bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Bisa juga dikatakan bahwa angka taksiran pada hasil operasi penjumlahan dan pengurangan harus mengikuti angka taksiran paling sedikit pada bilangan yang dioperasikan, sedangkan untuk pembulatannya hanya boleh dilakukan sekali saja. Sebagai contoh, perhatikan 210,3 ditambah 53,23 tambah 0,345. Ini adalah angka taksiran, ini angka taksiran, ini angka taksiran, sehingga tiga angka belakang ini adalah angka taksiran. Ini tidak diperbolehkan. Jadi hasilnya hanya diperbolehkan mengandung satu angka taksiran, sehingga kalau dibulatkan akan menjadi 263,9. Contoh berikutnya, pengurangan, yaitu 210,3 dikurangi 53,23 dikurangi 0,345. Kalau dihitung seperti biasa, hasilnya adalah 156,725. Ini juga mengandung 3 angka taksiran, dan ini tidak diperbolehkan, jadi harus memiliki satu angka taksiran saja, sehingga hasil terakhirnya adalah 156,7. Perkalian dan pembagian angka penting. Jumlah angka penting hasil perkalian dan pembagian berlaku juga untuk pangkat dan akar, harus mengikuti angka penting yang paling sedikit pada bilangan yang dioperasikan. Contoh, 0,548 kali 0,2 hasilnya adalah 0,1. Kenapa begitu? Perhatikan di sini, ini mengandung 3 angka penting. Yang bawah 0,2 memiliki satu angka penting, maka hasilnya harus satu angka penting karena mengikuti angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan. Yang kedua, akar 25. Hasilnya adalah 5,0, ada tambahan 0 di sini. 25 mempunyai dua angka penting, sehingga hasilnya harus dua angka penting. Yang mestinya akar 25 itu hasilnya 5, supaya mengikuti aturan angka penting maka harus ditambah dengan 0. Artinya bahwa 0 di sini karena didahului oleh angka 5 dianggap sebagai angka penting, sehingga ini mengandung dua angka penting. Hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk pembagian dan pangkat caranya sama dengan perkalian dan akar. Notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah, angka-angka hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, di mana A itu bilangan antara 1 sampai 10. N adalah bilangan bulat, boleh positif, boleh negatif. 10 pangkat N menyatakan order. Ada 3 manfaat penulisan dengan notasi ilmiah. Yang pertama, 1. Mudah menentukan banyaknya angka penting dari besaran yang diukur. Yang kedua, mudah menentukan order dari besaran yang diukur. Yang ketiga, mudah melaksanakan perhitungan. Sebagai contoh, notasi ilmiah bilangan lebih besar dari 10,0, 75400 ditulis 7,5400 kali 10 pangkat 4. Sini bilangan pentingnya adalah 7,5400 dan ordernya 10 pangkat 4. Contoh yang kedua, notasi ilmiah bilangan kurang dari 1,0, misalnya 0,000570 akan ditulis menjadi 5,70 kali 10 pangkat minus 4. Di sini kan maju 4 sehingga minus 4. Bilangan pentingnya 5,70 dan ordernya 10 pangkat minus 4. Ketidakpastian hasil pengukuran. Ada 3 ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian hasil pengukuran tunggal. Kedua, ketidakpastian hasil pengukuran berulang. Yang ketiga, pengukuran tidak langsung. Dan pengukuran tidak langsung ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal. Yang kedua, pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang. Hal yang perlu diperhatikan tentang ketidakpastian hasil pengukuran.
bahwa hasil pengukuran tunggal dinyatakan dengan X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana ini X merupakan besaran fisika yang diukur, X0 nilai besaran hasil pengukuran tunggal, delta X ketidakpastian pengukuran yang dihasilkan dari setengah kali skala terkecil alat ukur. Ketidakpastian relatifnya adalah delta X per X0 kali 100%. Untuk hasil pengukuran berulang dinyatakan dengan X sama dengan X bar plus minus delta X. N jumlah pengukuran X bar maksudnya adalah nilai rata-rata besaran X yang didapatkan dari jumlah dari semua hasil pengukuran dibagi dengan banyaknya pengukuran yaitu sebanyak N. Sedangkan delta X-nya yang merupakan ketidakpastian pengukuran itu didapat dari 1 per N dikalikan dengan akar dari N kali sigma dari hasil pengukuran masing-masing dipangkatkan 2 dikurangi dengan jumlah semua pengukuran dipangkatkan 2 dibagi dengan N dikurangi 1. Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk grafik. Hukum fisika memiliki keterkaitan antar besaran. Keterkaitan tersebut dapat dinotasikan dalam bentuk grafik. Contoh, grafik yang paling mudah ditemui dalam grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus dinotasikan ke dalam suatu persamaan yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan M sebagai gradien atau kemiringan grafik dan C sebagai titik potong terhadap sumbu Y. Grafik garis lurus yang kita gambar sebaiknya mengisi seluruh luasan yang telah disediakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih skala mendatar dan skala tegak dengan tepat. Adapun titik nol skala tidak perlu selalu tampak pada gambar. Perhatikan gambar yang ada di samping. Instrumen pengukuran. Yang akan kita bahas di sini adalah instrumen atau alat untuk mengukur besaran panjang. Antara lain yang pertama adalah mistar, memiliki skala terkecil sebesar 1 mm dan ketelitiannya sebesar 0,5 mm. Yang kedua, jangka sorong, memiliki skala terkecil dan ketelitiannya sebesar 0,1 mm. Ini gambar skala pada jangka sorong. Yang besar ini, yang bagian atas ini disebut sebagai skala utamanya. Sementara yang bagian bawah ini adalah skala Nonius. Yang ketiga, menggunakan mikrometer skrup yang memiliki skala terkecil dan ketelitiannya sebesar 0,01 mm. Jadi lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong. Yang bagian mendatar ini adalah skala utamanya, sementara yang mendekat ini adalah skala Noniusnya. Untuk lebih memahami bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer, kita akan melakukan animasi atau praktek simulasi. Yang pertama menggunakan jangka sorong dan yang kedua menggunakan mikrometer skrup. Nah, ini ada dua alat untuk pengukuran panjang. Yang pertama jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Yang kedua adalah mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm. Pertama kita menggunakan jangka sorong. Perhatikan di sini cara mengukur diameter, lebar, atau ketebalan benda. Perhatikan caranya. Putar pengunci ini, kemudian rahangnya digeser, bendanya kita masukkan, baru kita putar penguncinya. Kita ulangi lagi. Putarlah pengunci ke kiri, buka rahangnya, masukkan bendanya, dan geser rahang agar tepat, kemudian putar ke kanan kuncinya.
Berikutnya adalah mengukur diameter dalam benda. Caranya juga sama. Putar penguncinya, masukkan ke rahangnya, kemudian geser supaya tepat, dan putar penguncinya. Kita ulangi lagi, perhatikan. Putar penguncinya, kemudian bendanya dimasukkan, kita geser rahangnya, kemudian kita kunci. Berikutnya adalah mengukur kedalaman benda. Perhatikan caranya. Buka penguncinya, masukkan benda, kemudian geser rahangnya. Kita ulangi lagi. Buka penguncinya, masukkan benda, geser rahangnya sampai tepat di sini, kemudian kita tutup lagi. Berikutnya adalah untuk mengetahui skala utama dan skala nonius pada jangka sorong. Perhatikan angka-angka yang berkedip yang saya tunjuk itu adalah ini. Itu adalah angka pada skala utama. Sedangkan untuk skala noniusnya, perhatikan bagian bawahnya yang berkedip itu merupakan skala nonius. Saya ulangi lagi. Untuk skala utamanya yang di atasnya yang lebih panjang dengan dalam satuan cm itu merupakan skala utamanya. Kemudian yang bagian bawahnya merupakan skala nonius dalam satuan milimeter. Sekarang kita mau belajar bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong. Perhatikan caranya. Dilihat dari skala nonius. Angka nolnya kita lihat akan menunjuk angka berapa pada skala utamanya. Perhatikan di sini. Ini adalah 4, yang di sini 4,1, kemudian berikutnya ini 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, dan 4,7. Jadi nolnya skala nonius itu adalah menunjukkan 4,7 lebih. Jadi angka 0 skala nonius menunjuk pada angka skala utama yaitu pada angka 4,7 lebih. Nah, lebihnya ini dilihat dari garis yang paling lurus antara skala nonius dan skala utama. Nah, di sini yang berkedip ini menunjukkan garis yang paling lurus antara skala nonius dengan skala utama. Sehingga hasilnya adalah 4,7 tadi sudah ditunjukkan, kemudian di sini skala noniusnya menunjukkan 4. Berarti hasilnya adalah 4,74 cm. Saya ulangi lagi. Dilihat dari skala noniusnya, ini menunjuk angka berapa pada skala utama. Perhatikan di sini, ini 4, yang sini sudah sampai 4,5. Kita hitung di sini, 4,6, 4,7, dan lebih sedikit. Nah, kelebihan sedikit ini dilihat dari skala nonius yang garisnya paling lurus dengan skala utama. Nah, di sini ditunjukkan oleh angka 4 yang berkedip ini, sehingga hasilnya adalah 4,7 ditambah 4 ini jadi 4,74 cm. Untuk lebih jelasnya, marilah kita latihan untuk berikutnya, yaitu bagaimana cara menghitung hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Perhatikan caranya. Nah, tinggal menggeser-geser, kemudian kita masukkan bendanya di sini. Dan kita lihat di sini. Nah, pergeseran ini ditunjukkan oleh skala yang ada di bawah. Contohnya ini. Nah, perhatikan di sini. Ini skala nonius. Angka nolnya menunjukkan angka 3,6. Nah, perhatikan saya hitung di sini. Ini 3, ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Di sini 3,5. Kemudian berikutnya 3,6. Nah, angka nolnya menunjuk angka 3,6 lebih. Ini lebih.
Nah, lebihnya itu diambil dari skala Nonius yang paling lurus garisnya dengan garis pada skala utama. Di sini ditunjukkan oleh 6, sehingga hasil pengukurannya adalah 3,66. Jadi saya ulangi, hasilnya adalah 3,6 ditambah 6, jadi 3,66 cm. Untuk jelahnya kita latihan lagi, sekali lagi. Nah, misalnya nih. Perhatikan angka 0 pada skala Nonius dan angka pada skala utama. Perhatikan angka 0-nya di sini menunjukkan angka, kita hitung di sini. Ini adalah 5, 5,1, 5,2, 5,3. Jadi menunjuk angka 5,3, tapi ada lebihnya. Nah, kelebihannya itu dihitung dari skala Nonius yang garisnya paling lurus dengan garis pada skala utama. Di sini yang paling lurus adalah 2, sehingga hasilnya adalah 5,32. Demikianlah cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur panjang atau kedalaman atau diameter dari suatu benda yang ukurannya kecil. Berikutnya kita akan belajar menggunakan micrometer skrup. Perhatikan di sini, inilah gambar dari micrometer skrup. Perhatikan perubahan warna pada micrometer skrup. Saya tunjuk. Itu adalah poros tetap. Jadi yang berubah di sini yaitu disebut sebagai poros tetap. Kemudian di sini poros geser atau putar yang bisa bergeser. Kemudian ini skala utamanya. Jadi di sini ini skala utama. Perhatikan di sini. Kemudian skala Noniusnya bagian sebelah sini. Ini skala Nonius. Ini pemutarnya di sini. Dan ini pengunci. Saya ulang lagi bagian-bagian dari micrometer skrup. Pertama ini poros tetap namanya. Kemudian ini poros geser. Kemudian skala utama. Skala Nonius. Pemutar dan pengunci. Kemudian fungsinya. Micrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya tebal kertas. Jadi tebal atau benda-benda yang ukurannya lebih tipis lagi itu menggunakan micrometer skrup. Kemudian lagi misalnya kawat yang kecil itu bisa menggunakan micrometer skrup. Bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan di sini. Pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Memang kunci pastikan harus dalam keadaan terbuka supaya bisa diputar. Yang kedua, bukalah rahangnya. Nah, ini kita rahangnya. Yang ketiga, letakkan bendanya. Yang keempat, putarlah penguncinya. Nah, ini berfungsi supaya nanti hasil pengukurannya tidak bergeser. Saya ulangi lagi. Pertama, pastikan penguncinya dalam keadaan terbuka. Yang kedua, bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Yang ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Yang keempat, putar pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan pada pengukuran. Perhatikan di sini. Yang berubah warnanya, yang saya tunjuk ini adalah skala utama. Skala utama pada micrometer skrup mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ke atas ini, dan juga ada di bawahnya 0,5, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Satuannya dalam milimeter. Sementara skala putar atau disebut juga sebagai skala Noniusnya terdiri dari skala 1 sampai 50. Jadi di sini 1 sampai 50 itu skala Noniusnya.
sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakannya dan membacanya. Perhatikan di sini. Nah, kita geser ke kiri supaya nanti bendanya bisa masuk. Cukup. Kita masukkan bendanya. Setelah itu kita geser lagi. Nah, demikianlah maka hasil pengukurannya ditunjukkan oleh sini. Hasilnya adalah 4,89 mm. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ke latihan. Nah, perhatikan di sini. Caranya dengan menggeser skala minusnya atau pemutarnya sampai menuju angka tertentu. Sebagai contoh, perhatikan di sini. Nah, perhatikan cara membacanya. Dilihat dari angka yang ditunjuk oleh skala minus pada skala utama. Dia sudah melewati angka 7,5. Tetapi ada lebihnya. Lebihnya berapa? Dilihat dari garis datar yang lurus antara skala utama dengan skala minus, yaitu pada angka di sini ini 25, berarti ini 26. Berarti ini 7,50 ditambah dengan 26, sehingga hasilnya adalah 7,76. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita praktekkan angka tertentu. Nah, perhatikan di sini. Angka yang dituju adalah 8 lebih dan belum melewati angka 8,5. Sehingga bisa langsung dibaca hasilnya adalah 8, kemudian diambil dari skala minus yang paling lurus dengan skala utama, yaitu di sini adalah angka 16. Jadi ini 15, yang paling lurus di sini adalah 16, sehingga hasilnya adalah 8,16 mm. Saya beri contoh sekali lagi. Nah, misalnya begini. Perhatikan di sini, yang ditunjuk adalah 8,5 lebih. Berarti sudah melewati setengah dari 8. Jadi 8,5 maksudnya adalah 8,50. Kelebihannya di sini kita lihat dari skala minusnya yang garisnya paling lurus dengan skala utama. Di sini adalah angka 39. Jadi ini 40 karena di bawahnya 1. Jadi 39. Jadi 8,50 tadi tambah dengan 39. Sehingga hasilnya adalah 8,89. Demikianlah cara-cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Sebagai contoh soal, perhatikan di sini. Ini adalah contoh dari mikrometer skrup. Angka 3 sudah ditunjuk oleh mikrometer skrup ini. Kemudian kita lihat di sini. Ini angka 10, 11, 12, 13. Berarti ini 3 lebih, yaitu 13. Sehingga hasilnya adalah 3,13 mm. Perhatikan lagi, saya ulangi. Angka yang sudah dilewati atau sudah ditunjuk adalah 3. Tapi belum melewati setengahnya. Sehingga tinggal langsung dibaca, yaitu 3. Kemudian lebihnya adalah angka yang ditunjuk, yaitu angka yang paling lurus garisnya antara skala minus dengan skala utama ini, di sini. Nah, ini 10, 11, 12, 13. Sehingga cara membacanya bisa langsung dibaca adalah 3,13 mm. Contoh yang kedua mengenai hasil perkalian, yaitu suatu plat berbentuk segi 4 setelah diukur dengan menggunakan alat ukur yang berbeda diperoleh panjang 5,45 cm, lebarnya 6,2 cm. Maka luas plat tersebut menurut aturan penulisan angka penting adalah, perhatikan di sini, panjangnya kita beri simbol P adalah 5,45 cm. Ini 3 angka penting.
Kemudian lebarnya adalah 6,2 cm, dua angka penting. Luas itu merupakan perkalian panjang kali lebar. Berarti kita menggunakan aturan angka penting tentang perkalian, yaitu hasilnya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Panjangnya di sini 5,45, 3 angka penting. Lebarnya 6,2, 2 angka penting, maka hasil terakhir harus 2 angka penting. Kalau kita hitung seperti biasa, 5,45 kali 6,2, itu hasilnya adalah 33,79. Ini mengandung 4 angka penting. Tidak boleh, kenapa? Karena di sini lebar itu hanya memiliki 2 angka penting yang paling sedikit sini. Sehingga hasilnya harus 2 angka penting, maka di sini harus dibulatkan menjadi hanya 2 angka penting. Jadi hasil terakhirnya adalah 34 cm persegi. Demikianlah pertemuan kali ini. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.